Assalamualaikum sahabat, ketemu lagi bersama saya di Cerita MW. Kali ini saya akan membahas tentang zodiak. Zodiak atau bintang gitu ya. Sering kan kita membicarakan itu. Bahkan di hari ini masih banyak di antara kita yang mempercayai tentang zodiak atau bintang. Seringkali kalau kita ketemu teman atau teman baru biasanya yang ditanya lahir kapan, bulan apa, nanti ujuk-ujuknya pasti larinya ke arah bintang apa. Kemudian nanti akan ada cocologi, oh makanan kesukaannya sama, filmnya sama, dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya apakah seperti itu zodiak itu? Apakah benar bahwasanya orang yang dinaungi oleh zodiak yang sama itu akan banyak persamaannya? Nah, sebelum kita masuk ke sana, ada baiknya kita mengetahui dulu bahwasanya zodiak ini berkaitan dengan ilmu perbintangan. Ya, ilmu perbintangan itu ada dua, yaitu ada ilmu astrologi dan astronomi. Bedanya di mana? Nah, sebelum ngomong bedanya, kedua ilmu ini memiliki akar kata yang sama, yaitu dari kata-kata astrologia. Astrologia ini berupa bahasa Yunani dari kata astros, yaitu artinya bintang, kemudian logos, yaitu ilmu. Jadi singkatnya, astrologi itu adalah ilmu tentang perbintangan. Pada zaman sebelum Masehi, kedua ilmu ini dianggap sama. Jadi antara astronomi dan astrologi itu dianggap sama, yaitu namanya ilmu astrologi. Yang namanya astronomi belum ada. Nah, berbagai peradaban kuno seperti di Babilonia, kemudian ada di Yunani gitu ya, itu mereka menerapkan ilmu astrologi ini dalam kehidupan mereka sehari-hari. Lebih-lebih kalau mereka mau melakukan perjalanan ya, mereka selalu melihat rasi bintang sebagai tanda petunjuk arah mata angin. Kemudian di masa lalu juga para ahli astrologi ini sering menafsirkan fenomena-fenomena benda langit kemudian dikaitkan dengan kehidupan yang ada di bumi ini. Misalnya kalau ada bintang jatuh, maka itu diyakini di kota tersebut yang kejatuhan bintang itu akan mengalami bencana. Kemudian ada juga hal-hal yang membuat ilmu astrologi ini sangat populer pada waktu itu. Salah satunya adalah dengan terbitnya buku yang berjudul Tetrabiblos, karangan Tom Lamy. Buku ini menjelaskan tentang berbagai teori astrologi, termasuk di dalamnya ada zodiak itu. Dan buku ini menjadi landasan bagi para astrologi di seluruh dunia. Jadi ini kayak buku wajibnya gitu. Namun sahabat, sekitar abad ke-16, banyak orang mulai mempertanyakan tentang ilmu astrologi ini ya. Validitasnya sebagai ilmu pengetahuan mulai dipertanyakan. Salah satunya yang mempertanyakan adalah Galileo Galilei. Kenapa? Karena ternyata tidak ada hubungannya sama sekali antara benda-benda yang ada di langit atau bintang-bintang itu dengan peruntungan atau nasib seseorang. Nah, akhirnya para ahli astrologi tadi sepakat untuk tetap mempelajari tentang ilmu perbintangan atau pergerakan atau fenomena benda-benda yang ada di langit, namun tidak mengkaitkan dengan kehidupan manusia di dunia. Ilmu itulah yang disebut ilmu astronomi, maaf. Jadi ada astrologi, ada astronomi. Yang astronomi ini tidak mengaitkan dengan kehidupan manusia di dunia. Kemudian bagaimana dengan zodiak itu sendiri? Ternyata zodiak ini merupakan bahasa Yunani, berasal dari kata zodiakos kikeos yang artinya lingkaran hewan ya. Kata zodiak ini pertama kali muncul di sebuah manuskrip Yunani di abad pertengahan. Zodiak sendiri definisinya apa? Zodiak sendiri adalah merupakan sabuk khayal di langit dengan lebar sekitar 18 derajat dan berpusat pada lingkar ekliptika. Lingkar ekliptika ini apa? Jadi kalau ada benda langit nih mengelilingi titik tertentu, maka itu disebutnya ekliptika, gitu ya. Misalnya bumi mengelilingi
titik tertentu, atau ada planet lain berputar mengelilingi titik tertentu. Itu yang disebut lingkar ekliptika atau garis orbit. Nah, pada zaman dulu sabuk ini dibagi menjadi 12, ya. 12 bagian yang disimbolkan berbagai hewan sesuai dengan rasi bintangnya. Pembagian ini juga disesuaikan dengan pergerakan rasi-rasi bintang tersebut. Zaman dulu, pergerakan rasi bintang ini digunakan untuk memprediksi apa-apa yang akan terjadi di bumi. Misalnya, memprediksi hujan, memprediksi bencana alam, bahkan juga keberuntungan seseorang. Nah, karena juga memprediksi tentang keberuntungan seseorang, makanya zodiak ini sering juga dikaitkan dengan ramalan-ramalan, misalnya tentang pekerjaan, pernikahan, atau cinta, dan lain sebagainya. Meskipun istilah zodiak itu berasal dari Yunani, namun yang pertama kali menggunakan konsep zodiak ini adalah orang-orang di Babilonia. Mereka sudah menggunakan konsep zodiak ini sejak abad ke-5 sebelum Masehi. Jadi para astronom dari Babilonia ini sudah menemukan bahwasanya ada 13 rasi bintang yang sepanjang tahun saling bergantian dilintasi oleh matahari. Ya, tapi karena dalam kalender Babilonia itu hanya ada 12, maka satu rasi bintang tidak dianggap, tidak dimasukkan ke dalam 12 rasi bintang ini, karena ini cocologi dicocokkan dengan 12 bulan dalam satu tahun. Nah, satu rasi bintang yang tidak digunakan tadi itu bernama rasi bintang Ophiuchus. Kemudian pada zaman itu juga penamaan rasi bintang ini disesuaikan dengan nama resep pengobatan untuk pasien yang sakit di bulan-bulan tertentu. Bangsa Babylon juga meyakini bahwa setiap bulan itu memiliki obat yang berbeda-beda bagi pasien yang sakit. Nah, kemudian fenomena tentang zodiak ini menggelitik ilmuwan di masa modern ya. Akhirnya para ilmuwan, para peneliti yang bergabung di dalam NASA atau Badan Penerbangan dan Antariksa yang ada di Amerika situ, akhirnya melakukan sebuah research. Setelah melakukan sebuah research, akhirnya disimpulkan bahwasanya bangsa Babilonia mengabaikan fakta kalau matahari itu bergerak melalui 13 rasi bintang, bukan 12. Itu tadi, ada satu yang dibuang. Karena memang tidak sesuai dengan 12 bulan dalam waktu 1 tahun. NASA juga membuat kesimpulan bahwa perhitungan zodiak ala Babilonia ini cuma cocologi. Dengan langsung membagi 12 rasi bintang sesuai dengan jumlah bulan dalam waktu 1 tahun. Wow. Hal yang sifatnya cocologi kita yakin nih sampai di hari ini. Nah, pertanyaannya lagi, kalau misalnya zodiak ini sudah diragukan, bahkan tidak dipercaya oleh para ahli astrologi tadi, kenapa kita di hari ini masih mempercayai zodiak? Ternyata itulah yang disebut dengan fenomena Barnum Effect. Apa itu Barnum Effect? Jadi gini sahabat semua, dikisahkan pada abad ke-19 akhir, ada seseorang yang sangat populer. Ya, orang ini merupakan politisi, merupakan pengusaha sekaligus pendiri sirkus yang bernama Barnum and Bailey. Orang ini bernama Finis T. Barnum. Ya. Nah, kelompok sirkusnya pada waktu itu sangat terkenal. Apa yang bisa membuat sirkus Barnum and Bailey ini terkenal? Pertama, seringkali Barnum ini mengungkapkan atau menyampaikan berita-berita bohong atau berita-berita yang memang dia create tujuannya untuk membuat sirkusnya ramai. Contoh, ada satu pertunjukan di mana dalam sirkus ini ditunjukkan kerangkanya dari Putri Duyung. Ternyata itu bukan kerangka Putri Duyung, ternyata itu adalah kerangka monyet yang bagian ekornya berbentuk ikan itu memang sengaja di-create dari kertas yang sudah ditumbuk dan dibentuk menjadi ekor. Tuh. Terus yang kedua, untuk menambah keanehan dari sirkus ini, tak jarang si Barnum ini sering mengunjungi kawasan-kawasan kumuh. Tujuannya untuk mencari orang-orang yang dalam tanda kutip aneh. Seperti orang yang kerdil, atau orang yang punya banyak rambut mungkin di seluruh tubuhnya, atau juga orang-orang yang kembar siam gitu.
mereka sengaja direkrut untuk bekerja di sirkus milik Barnum ini. Ketika kerja di sana, mereka semua dipertontonkan ke para penonton, kemudian diiringi dengan narasi-narasi yang seakan-akan memberitahu bahwa hanya sirkus ini yang memiliki orang-orang seperti ini gitu ya. Kemudian selain itu, si Barnum ini juga sangat kontroversial. Dia juga sering mengungkapkan atau membuat satu pernyataan-pernyataan yang sifatnya kontroversial. Salah satu ungkapan kontroversial yang paling terkenal adalah ada seorang pecundang yang lahir di setiap menitnya, atau bahasa Inggrisnya, there's a sucker born every minute. Tentu aja statementnya dia yang pada waktu itu dia sangat populer, banyak disanggah oleh masyarakat. Ada satu orang psikolog yang menyanggah itu juga. Psikolog itu bernama Paul Everett Mill. Paul menyebutkan bahwa pernyataan yang dibuat oleh si Barnum ini tidak mendasar dan belum tentu benar. Dari sana kemudian si Paul ini memperkenalkan istilah Barnum Effect. Ya. Barnum Effect adalah kecenderungan untuk mempercayai prediksi yang tidak jelas atau sifatnya samar dan deskripsi kepribadian yang sifatnya umum. Kemudian efek Barnum ini diyakini sudah dialami oleh orang-orang sejak zaman dulu. Buktinya apa? Orang-orang Babylon sangat mempercayai zodiak, meskipun itu belum tentu kebenarannya. Ya itulah sifat manusia ya, selalu mempercayai hal-hal yang belum tentu kebenarannya. Kemudian setelah si Paul, ada seorang psikolog lagi yang bernama Bertram R. Forer. Jadi dia juga melakukan sebuah penelitian di tahun 1948 yang menyimpulkan bahwa pendapatnya dari si Paul ini benar. Bagaimana caranya? Dia membuat semacam percobaan atau eksperimen sosial. Dia mengambil clipping-clipping dari koran-koran gitu tentang astrologi yang dia sendiri tidak meyakini kebenarannya. Namun clipping atau statement-statement dari kolom astrologi tadi dibagikan kepada murid-muridnya. Kemudian murid-muridnya disuruh menganalisa. Alhasil, para murid-murid itu setuju dengan statement yang ada di analisa yang diberikan kepada murid-murid itu. Dan itu dilakukan oleh si Forer ini selama 4 tahun. Dan selama 4 tahun itu juga para murid-murid itu selalu membenarkan statement-statement yang ada di kolom astrologi, yang tentunya murid-murid itu nggak tahu ya kalau itu diambil dari kolom astrologi sebuah surat kabar. Akhirnya kesimpulannya adalah si Forer ini menyimpulkan kita ini cenderung menerima gambaran umum tentang kepribadian kita, tanpa sadar kalau gambaran umum itu bisa juga sama seperti gambaran kepribadian orang lain. Kenapa bisa demikian? Karena kecenderungan dari kita itu menginginkan hasil yang baik, menginginkan hasil yang benar bagi dirinya. Itu tadi udah kita bahas zodiak, kita sudah bahas tentang astrologi, kita juga sudah bahas tentang astronomi. Sekarang bagaimana korelasinya zodiak dari sudut pandang Islam? Yang jelas di sini Islam sangat tidak mempercayai yang namanya ramalan-ramalan seperti ini ya. Ini bisa kita lihat dari beberapa hadis Nabi. Saya bacakan salah satunya dari Abu Daud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa mengambil ilmu perbintangan, maka ia berarti telah mengambil salah satu cabang sihir, akan bertambah dan bertambah terus. Bisa jadi yang dimaksud ini ketika orang mempercayai sebuah ramalan, maka ketika dia mempercaya itu akan diliputi dengan kebohongan, terus bertambah lagi kebohongannya gitu. Kemudian yang satu lagi ada dari Al-Bazar. Jadi dari Al-Bazar Rasulullah bersabda, bukankah termasuk golongan kami siapa saja yang beranggapan sial atau membenarkan orang yang beranggapan sial, atau siapa saja yang mendatangi tukang ramal atau membenarkan ucapannya, atau siapa saja yang melakukan perbuatan sihir atau membenarkannya. Jadi sama sekali Islam tidak pernah mempercayai atau memperbolehkan untuk mempercayai yang namanya ramalan. Terus bagaimana pendapat saya? Nah, pendapat saya
sebenarnya simpel nih sahabat. Kalau para ahli astrologi di waktu itu saja sudah tidak mempercayai prediksi-prediksi fenomena di langit itu berkaitan dengan peruntungan manusia atau nasib manusia, kenapa di hari ini kita masih tetap mempercayai itu? Itu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ternyata ilmu cocologi ini sudah ada sejak zaman dahulu. Sejak zaman nenek moyang kita, zaman Babilonia, sejak zaman abad kelima sebelum Masehi, orang-orang itu sudah mempercayai yang namanya ramalan yang sifatnya cocologi tadi. Kemudian manusia cenderung percaya zodiak karena adanya Barnum Effect, ya. Manusia ini cenderung membenarkan apa yang sedang terjadi dari apa yang dilihat atau didengar tanpa mengecek kebenarannya. Makanya sahabat nggak usah heran kalau di hari ini banyak sekali dari kita yang percaya dengan berita-berita bohong atau hoax ya. Bagi sahabat yang sering bersosmed pasti banyak tuh berseliweran berita-berita yang belum tentu kebenarannya. Kemudian yang terakhir adalah hanya Allah yang mengetahui hal-hal yang gaib. Ya, itu ada di surat An-Naml ayat 65 yang artinya adalah katakanlah tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara-perkara gaib kecuali Allah. Saya rasa cukup sekian dulu sahabat semua. Cerita saya tentang zodiak, semoga bermanfaat. Jika ada salah kata, salah ucap, saya mohon maaf. Jika suka tolong di like, jangan lupa di share. Saya Wiwit pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.